Halo, kembali lagi di akun YouTube saya, Just Car Project. Nah, kembali lagi dengan teman-teman saya yang ini. Coba perkenalkan namanya siapa? Baik, halo teman-teman, nama saya Naya. Naya. Yang ini? Saya Ega. Dan yang ini siapa? Saya. Ini Jaskar. Apa Jaskar sebenarnya? Just Car itu terinspirasi dari nama orang tua. Oh, nama orang tua. Jasno nama ayah. Dan Jasno nama ayah. Kariti nama ibu. Kariti nama ibu. Itu perpaduan nama sih sebenarnya. Iya, Jaskar. Ya. Jaskar Project itu nama siapa? Project itu project. Oh, Project. Kira nama kakek nenek kan bisa ya. Project nama kakek. Siapa tahu project itu buat anak kan gitu juga. Kayaknya pernah curhat. Ya udah kita langsung ke topik kita mengenai corona di mana virus corona ini sering kita dengar di sosial media. Ya, menurut Nanya, corona ini apa sih? Menurut saya, corona sebenarnya saya juga tidak tahu ya corona itu apa sebenarnya. Jujur ya. Ya. Saya cuma tahu namanya corona. Ya. Tapi menurut yang saya pribadi simpulkan, corona itu adalah virus. Mungkin ya virus sebuah virus yang berbahaya, katanya yang bisa menyebar seperti itu. Ya, virus yang menakutkan. Ya, katanya virus yang menakutkan. Mungkin bisa menyebar. Ini musuh paling berat kayaknya. Ya. Ya, menurut Ega apa nih corona? Corona itu kayaknya terinspirasi dari merek mobil Toyota. Oh, bisa. Corona. Corona. Jadi sepanjang yang saya lihat di media sih, corona itu kayak penyakit menular berbahaya. Ya. Corona adalah penyakit menular berbahaya. Dan asalnya tidak tahu dari apa, dari siapa, dan kapan kesini dia nggak bilang, paspor nggak bawa, iya. Pas visanya kesini visa kunjungan atau pekerjaan tidak tahu juga kan. Itu mungkin corona. Iya, mungkin corona ini Tidak terlihat juga. terlihat. Ibarat corona ini musuh yang belum jinak gitu. Iya. Istilah Balinya lihat. Lihat Cino. lihat lagi danu lihat. Bukan menarik sih saudara, corona kan ibarat musuh berat, musuh yang tak terlihat gitu. Betul. Musuh yang nggak jinak gitu mungkin ya. Wih, ganas. Ganas sekali corona. Iya. Ya, kita kan sering melihat corona ini hampir setiap hari. Kalau saya sih hampir setiap hari saya lihat di sosial media mengenai corona. Nah, menurut Naya, corona ini, sosial media ini berdampak nggak psikis yang melihat pemberitaan ini? Sangat. Itu dulu, psikis itu kejiwaan. Kejiwaan. Oh ya, Psikis itu apa? Pikiran. Kejiwaan. Menurut saya sangat ya. berdampak, dan dampaknya pun sangat betul kita rasakan ya. Kadang-kadang karena media sosial pun kita jadinya siapa namanya ini pertama virus corona mungkin hanya sebuah virus seperti batuk gitu. Iya. Pertama Ya. setelah saya lihat di media sosial, kita melihat Cina beribu-ribu yang mati sebelum masuk ke Indonesia. Setelah itu, ternyata virus ini menakutkan. Iya, Gitu. menakutkan. Sampai artinya di Bali, khususnya di Bali, kita punya adat dan budaya. Sebenarnya kan situ ada kita punya adat dan budaya, karena efek dari pembicaraan atau pemberitaan media sosial tentang virus corona ini hampir seperti kita mengadakan calon narang aja kita bisa ditiadakan gitu ya. Gitu. Calon narang dulu serem kata orang kan itu bisa tertunda karena corona. Itu banyak dampaknya dan sangat berdampak. Ya, gimana menurut Dega nih melihat dari pemberitaan di sosial media mengenai corona nih, dampaknya banyak nggak di kejiwaan kita, psikis namanya? Iya. Ya, gitu dah. Kalau psikis seorang kan mungkin beda-beda ya. Ya. Tapi secara umum bagaimanapun juga orang pada saat ini semua melihat atau memantangi media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. Jadi segala informasi tersebar di sana kan seperti itu ya. Apalagi mengenai hal krusial seperti COVID-19 ini. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh. Itu yang pertama, sangat berpengaruh karena tidak dapat dipungkiri juga pemberitaan
hari demi hari itu virus corona di Indonesia itu semakin ganas kan, Ganas, ya. semakin banyak orang terjangkit positif corona. Jadi hal itu akan mempengaruhi seseorang. Jadi mereka menjadi takut atau menjadi antipati terhadap dirinya, antipati terhadap lingkungan sosialnya, dan mungkin sejenis sejenis kalau istilah bahasa simpelnya itu gertakan dalam media. Ya. Jadi ini loh si corona gitu. Jadi ini loh si corona, ini orang yang terjangkit seperti ini bla 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 bla. Dan juga tidak dapat dipungkiri di media sosial itu kadang-kadang beritanya liar. Ya, betul, sangat liar. Mana yang kita bisa percaya, mana yang benar, mana yang salah, itu kita tidak dapat nilai. Jadi sedikit tidaknya bagi orang yang awam terhadap hal ini, mungkin mereka akan psikisnya akan terserang. Cukup menarik sebenarnya. Kalau saya juga menilai kan dari segi pemberitaan sangat berdampak dengan kejiwaan saya misalnya. Misalkan dulu dibilang kan ada isu-isu bahwa corona tidak akan bisa ke Indonesia, virus tidak ke Indonesia. Betul. Pas itu gimana ya, ibarat kejiwaan saya, pemikiran saya merasa gimana? Berarti di sini nggak bakal ada corona. Setelah itu Indonesia pluk, anti corona. gitu. Anti corona kayak kelihatan dulu kan ada yang bilang kan Indonesia anti corona, tapi setelah datang dan beberapa media memberitakan corona, saya malah mulai agak takut gitu. Ya. Sedangkan di sisi lain kan pemerintah kan disuruh kita harus tetap tenang, agar apa yang dibilang biasa tuh, biar kita tidak ketakutan. Soalnya Biar kan itu kita tuh waspada, mungkin lebih ke arah waspada tapi tidak ketakutan. Biar kita tenang menghadapi. Soalnya kan itu ada berdampak dengan ini juga. Iya, betul. Nah, menurut Nayan juga nih kan dari segelintir media ini, peran media ini sudah baik nggak untuk memberitakan corona? Apa terlalu gimana gitu misalkan itu? Mungkin peran media yang seperti yang bilang ya, tadi media sangat liar kan itu ya. Liar, banyak isu, terlalu banyak yang diprovokasi, terlalu banyak yang dibumbui juga. Mungkin menurut saya pribadi ya seperti itu, sama seperti media sekarang di Indonesia ini sangat liar sekali. Kita tidak tahu mana yang benar beritanya, mana yang salah itu. Jadi perlu mungkin kadang-kadang kita pribadi harus menyaring mana yang berita yang patut kita cocok, yang benar dan mana yang enggak. Itu menurut saya. Menurut Dega gimana? Sama juga ya? Jadi mungkin saya tambahin sedikit terkait dengan media ini, yang benar yang dikatakan Ayah, mungkin yang saya lihat, menurut pengalaman saya yang saya lihat belakangan ini, kenapa kok beritanya semakin seram ya sih. Mungkin di satu sisi itu akan maksudnya untuk membuat masyarakat tuh lebih waspada, lebih protek terhadap dirinya sendiri. Tapi di sisi lain itu akan membuat psikis orang itu terganggu. Karena ini efeknya sebenarnya ke banyak sisi ya. Terhadap corona ini. Orang menjadi takut terhadap menjadi ketakutan yang berlebihan, bisa dikatakan seperti itu, yang seharusnya dia bisa kerjakan berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, dia tidak berani untuk melaksanakan itu. Misalkan ojek online gitulah, mereka mungkin teman-teman yang bekerja di ojek online kan, mungkin itu pekerjaan utama mereka. Kan kalau mereka tidak bekerja, mau makan di mana? Jadi menurut saya sih, pemberitaan itu sebenarnya harusnya membantu masyarakat untuk lebih kuat terhadap perkembangan COVID-19 saat ini. Jadi media itu harus membangun semangat masyarakat untuk memerangi corona ini. Jadi memang sih media itu komersil ya. Komersil dalam tanda kutip, mereka itu sebuah corporate, sebuah perusahaan yang notabene mencari
pundi-pundi di Pundi, sana. ya. Tetapi langkah bijaksananya, langkah baiknya di situasi seperti ini Ya. itu dikesampingkan lah. Jadi kita sama-sama membangun suatu keberanian, suatu kekuatan untuk menanggulangi masalah ini. Jadi mungkin kalau usul pribadi saya ya, kenapa enggak media terkait corona ya, bukan ke lain-lain, terkait corona, kenapa enggak dikoordinir oleh atau dipantau di rel dipantau lah Ada istilahnya satu ini ada oleh Kominfo. Kominfo. Iya kan, ada kan? Ya, Menteri ya. Kominfo. Kenapa nggak modelnya satu pemberitaan mengenai COVID itu satu gini ya, satu ujungnya. Nanti kita langsung ke bawah melalui apapun, tapi asalnya dari sana. Mungkin seperti itu lebih lebih akurat datanya menurut saya kalau bisa seperti itu, karena banyak hoax juga bertebaran di mana-mana, agar nantinya tidak berimpact negatif berita tersebut terhadap teman-teman kita yang tidak bisa berdiam diri di rumah. Ya betul, tidak bisa berdiam diri di rumah meskipun keadaannya mengharuskan seperti itu, tapi seperti yang saya bilang tadi, mereka juga butuh hidup. Ya. Keluar mati, di rumah juga dia mati, mau gimana? Kan itu. Kalau kasarnya seperti itu. Jadi langkah baiknya media itu lebih lebih bisa memberi spirit lah pada masyarakat. Ya, soalnya yang saya lihat juga ya di media, kan sering saya lihat di sosial media itu efek dari sosial media ini, berat ada yang bilang corona gini terlalu menyebarkan gini. Ini efek ketakutan yang besar ini, misalkan ada orang di sekitar kita kalau ada corona, masyarakat tuh terlalu menghakimi orang ini jadinya ibarat dia datang ada yang lempar gini lebih jelek dari penjahat dia. Betul. Dan efeknya ini, karena efek medianya ini, yang terkena corona pun takut jadinya. Takut, saya ini corona, jadinya dia takut mengakui dirinya terdampak corona, dan dia takut pergi ke rumah sakit, dan dia takut juga nanti kalau dia ketahuan corona dia dikucilkan masyarakat. Ini juga dari media juga. Kenapa media ini jangan terlalu memberitahukan yang jelek-jeleknya saja, beritahu juga yang positif, ya kan? Kenapa nggak terlalu digembor-gemborkan? Ini semua segini, dan obatnya gini, kita bisa pakai obat gini. Dan corona ini emang ada, tapi tidak terlalu bahaya. Kan bisa dibuat stigma seperti itu agar pemikiran manusia ini juga, pemikiran masyarakat ini juga ibaratnya, berarti corona ini tidak sebesar yang kita kira gitu. Jadinya saya percaya corona ini ada, tapi di sini perannya kita ini jangan terus membesar-besarkan corona, nanti efeknya nanti ke pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita udah turun, drop gitu, lebih gampang kita terkena penyakit jadinya. Imun itu lemah kan itu ya. Maka dari itu dah ibarat ya, di sini yang bergerak kan sisi manusiawi sekarang. Yang bagi pengusaha media yang ini tuh, alangkah baiknya kita lebih memberitahukan yang positif saja. Betul. Agar semua masyarakat juga tidak terlalu tertekan dengan masalah ini. Ibarat sekarang ada yang di desanya nggak boleh keluar, ada di desanya tidak boleh berkunjung, nggak boleh berjualan. Kalau ampe seperti ini, mati perputaran ekonomi gitu ya gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut Naya sih sejauh ini ya, fungsi media itu sesuai atau enggak? Fungsi media sejauh ini tentang corona ya. Tentang corona mungkin kalau dibilang sudah berfungsi, fungsi baik atau belumnya, menurut yang pribadi belum. Ya kenapa? Dan seperti dia bilang tadi, media hanya dan mungkin yang saya dengar ya, hanya memberitakan coronanya, hanya sisi buruknya saja. Emang corona ini penyakit dan buruk kan itu, tapi positifnya tidak ada yang cuma yang sembuh aja. Corona sembuh segini, cuma itu aja yang diberitakan. Misalnya seperti ini, jika orang terpapar corona seperti apa nanti
gimana cara menanggulanginya, dan masyarakat jangan tidak usah takut seperti itu. Sebenarnya kan media banyak seharusnya post seperti itu, tapi karena di media sosial banyak, hampir sebagian besar media sosial memberitakan tentang corona adalah virus yang berbahaya, virus yang dapat menular dengan cepat dengan hanya berkontak langsung. Makanya jadi stigma masyarakat, pikiran masyarakat, berpikir bahwa orang yang dapat corona itu berbahaya, lebih berbahaya lagi timbang orang yang AIDS, timbang orang yang TBC gitu itu. Dan sebenarnya TBC ini lebih bahaya daripada corona yang saya baca seperti itu. Ya, menurut Ega juga gimana nih fungsi? Kalau media, kalau membicarakan fungsi fungsi media sebenarnya cuma media untuk menyalurkan informasi, kan gitu ya, menyebarluaskan informasi. Tapi untuk memonitor itu, membuatkan suatu haluan bagi media itu yang menurut saya kurang pada saat ini. Karena seperti contoh kecil saja di Facebook, saya sebut satu aplikasi Facebook itu mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki handphone itu memiliki aplikasi tersebut. Dan berita di aplikasi tersebut sangat liar. sangat liar. Itu salah satu contoh kenapa saya bilang harus ada satu controlling, satu monitoring terhadap penyebarluasan berita tersebut. Karena orang diam di rumah, megang gadget, yang dia lihat itu pasti sosial media. Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, WhatsApp juga. Pasti mereka melihat itu. Kalau nggak lihat TikTok, mungkin dilihat berita-berita tentang corona. Nah, ini berita tentang corona ini yang kadang-kadang itu tidak terfilter kan? Seperti ada yang posting tentang ini, padahal itu belum tentu belum tentu benar seperti itu. Walaupun kita ketahui juga ada kayak portal resmi dari pemerintah mengenai informasi COVID di masing-masing daerah kan. Kalau usul saya pribadi sih itu yang harus ditonjolkan oleh media manapun, baik media televisi, media radio, media cetak, media sosial media juga kan, itu harus di post oleh mereka, harus di share terkait dengan update per hari di masing-masing wilayah. Gitu, mungkin itu yang lebih akurat. Nanti masyarakat kan bisa melihat itu, karena itu dah kita mungkin tidak dapat mengkotak-kotakan masyarakat lagi di rumah harus baca COVID aja terus, karena kita tahu keadaan mereka juga beda kan, jenuh di rumah, cari hiburan kan biasa. Mungkin mereka buka Facebook, makanya itu yang mungkin juga perlu dapat perhatian dari pemerintah dan pengusaha media. Jadi agar di musim corona ini kita lawan bersama, termasuk juga media dalam artian memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menguatkan masyarakat, bukan malah menakut-nakuti. Itu kan narasi, itu berkaitan dengan narasi berita kan, narasi berita bagaimana kita penyampaian. Walaupun kan saya juga pernah dulu sama Naya di kantor Taruna juga dapat kayak seminar pembuatan berita. Memang di headline berita itu dibumbui lah biar masyarakat orang itu tertarik membaca. Tapi saat ini tolonglah jangan dihilangkanlah dulu itu. Jadi mungkin itu lah. Saya juga dulu kan saya setuju sama Naya sama Ega. Saya dulu juga pernah dapat diklat mengenai pembuatan ini berita. Ini memang sih antara judulnya harus wow nih. Makanya kita lihat sekarang antara judul dan pemberitaannya jauh gini. Jauh. Nah, di sini ada sisi lain dibilang kalau
tadi ya Ega bilang benar sih, media ini kan tempat menyalurkan informasi. Fungsinya udah benar nih. Benar. Tapi di sisi lain juga di luar dari fungsi ini kita mempunyai ibarat kemanusiaan yang tinggi. Iya, Di mana kita saya setuju juga tadi bilang kenapa media ini tidak dibuat satu arah tuh misalnya. Di mana media yang lain tuh boleh, memang sih media ini bebas mencari berita, tapi yang di sini kan ibarat kemanusiaan sekarang, kemanusiaan ibarat kita menyampingkan egonya, kita menyampingkan segi ekonomi itu disampingkan dulu, kita mencari informasi satu atap misalnya gitu. Jadi semua media boleh mencari informasi, tapi acuannya satu ini. Terkait dengan COVID. Sisanya boleh bebas. Iya, bebas. Soalnya di sini kan diuji kan kemanusiaan kita. Betul. Bukan mencari duit gitu misalnya gitu. Menurut Ega gimana sih seperti itu juga? Betul juga itu, Dek. Karena agar tidak nantinya terjadi blunder di masyarakat. Blunder berakibat sudah kita kena corona, kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah, lagi kita berantem di media sosial kan, ada yang menyalahkan PMI, betul. menjadi marah, mengeluarkan statement yang mungkin kurang baik untuk masyarakat, itu kan menjadi bentrok. Awal dari itu apa? Kan pemberitaan. Coba pemberitaan itu tidak terlalu memancing masyarakat untuk berkomentar. Seperti pemberitaan yang mengenai yang yang aktual, misalkan bukan aktual ya, yang mengarah ke data. Jadi COVID sekian yang terjangkit, yang sembuh sekian. Masih ada, berikanlah yang memberikan harapan pada masyarakat. Jangan malah melempar bola panas ke masyarakat yang justru nanti mereka brutal untuk mengomentari itu. Jadi udah kita jatuh tertimpa tangga lagi seperti itu. Jadi itu sih yang mungkin impact-nya itu mungkin secara garis besarnya, agar kita masyarakat ini menjadi optimis menjadi kuat. Bagaimana kita harus menanggapi situasi ini. Jadi media harus bijaksana lah. Itu dalam hal ini. Untuk di luar ini silahkanlah, kan itu kebebasan masing-masing. Cuman dalam hal corona ini, agar tidak nantinya seperti di Bangli ya kemarin ya, yang banyak itu kan satu kampung karena itu diberitakan, padahal katanya sih nggak segitu, nggak sedemikian. Jadi ini perlu pendalaman informasi yang akan disebarluaskan agar itu menjadi fakta, baru kita distribusikan ke masyarakat. Mungkin itu sih. Soalnya sekarang yang saya lihat sekarang, media ini kita terlalu gampang saya lihat. Saya kan di beberapa media, saya punya informasi, cekrek foto lalu kirim ke dia. Dia orang ini media ini tidak mencari informasi bahwa ini benar atau tidak. Dia langsung memposting gitu kan. Ibarat ada beberapa hal yang memang harus kita kesana dulu, cari informasi betul atau tidak. Jangan sampai kita ngirim foto setelah itu langsung dibuat ke sosial media, kan ibarat ada efek ketakutan jadinya. Apalagi yang dibilang Deka tadi itu benar sih, masalah PMI itu ya juga kan. Kalau bukan kita tahu dari media bahwa PMI gini, kalau media tidak memberitahukan seperti itu, masyarakat tidak akan ada terpancing gejolak. Makanya di sini kemanusiaan sih yang lebih diutamakan, karena semua orang di sini terkena dampak gitu kan. Sekarang saya harap sih media-media itu lebih gimana ya, jangan terlalu dibesar-besarkan gini. Coba cara tadi kayak Naya tadi bilang tuh, misalkan kalau kita mau ngeposting itu lebih ke hal yang lebih positif, karena pencegahan gini. Jangan diberitahukan kejelekan gini, terus ada di kampung ini dikucilkan. Jangan seperti itu ditunjukkan. Kan terlalu takut jadinya orang-orang. Misalkan misalkan ada orang lain kena corona, kan takut dia untuk ke rumah sakit, kan takut dikucilkan jadinya. Gitu. Jadinya peran media di sini sangat berperan aktif untuk
kemanusiaan sekarang soalnya. Salah sedikit dari media memberitahukan bisa blunder semuanya. Ya, gitu. benar. Nah, cukup menarik sih sekarang. Nah, pesan-pesan untuk Nanyo sih sekarang gimana sih agar orang-orang maupun media tidak terlalu ibarat mencari informasi yang jelas dulu gitu. Iya. Apa pesan-pesannya tuh? Baik, untuk pesan-pesan buat teman-teman nanti ataupun buat teman-teman yang sering nge-push berita ya di media, baik media sosial, Ya. karena sekarang Ya. yang lebih banyak diberitakan adalah di media sosial, baik Twitter, Facebook, Instagram gitu. Lebih banyak yang membaca di sosial media. Untuk teman-teman untuk membedakan suatu berita, apalagi sekarang kita alami adalah corona, cari tahu kebenarannya terlebih dahulu, baru kita share. Dan untuk meng-share-nya pun kita share yang positif, yang benar-benar fakta. Dan untuk teman-teman yang membaca media sosial, pendengar media sosial, saring-saring berita, mana yang baik, mana yang buruk, jangan langsung dimasukkan ya, jangan langsung kita percaya. Seperti itu aja. Ega, gimana nih pesan-pesannya? Untuk saya sih agar teman-teman berbijaksana dalam menerima informasi dari yang benar apa yang dikatakan oleh Nanyo, kita saring dulu, baru kita share. Itu yang benar untuk penerimaan berita. Jadi dan juga itu berita itu menjadi fakta, menjadi baik untuk diterima oleh orang lain. Dan juga bagi teman-teman media, saya harap kedepannya bisa membangun narasi yang menguatkan masyarakat, yang membuat semangat masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini. Karena bagaimanapun juga informasi itu muncul dari teman-teman media yang nanti akan kita akses, baik itu di media manapun, media sosial, media cetak, media elektronik lainnya. Jadi mungkin itu pesan saya. Semoga COVID ini cepat selesai. Cukup menarik sih sebenarnya ini. Ada kedua yang ini. Yang pertama, si pendengar harus lebih teliti mengambil berita, dan yang media juga lebih teliti dan membuatnya agar media ini lebih fokus beritanya lebih hal yang positif gitu sih. Narasinya lebih menguatkan. Ya. Tapi jamnya kita sudah mulai habis nih kayaknya. Ya, Udah jam 11 malam ini. malam ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya di sini cuma ingin menyampaikan pendapat pribadi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang merasa singgung, saya mohon maaf. Nanti akan kita gunakan sebagai evaluasi pelajaran kita ke depan. Jadi mari kita sama-sama perangi COVID ini. Semoga cepat selesai. Ciao.